الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai hari ini, saat ini, detik ini, Allah masih melimpahi kepada kita dua nikmat. Ni'matan maghfurun fihi ma katsirun minan nas. Rasulullah mengatakan ada dua nikmat yang sering terabaikan oleh manusia. Ada dua nikmat yang sering manusia lalai kalau itu adalah anugerah besar yang telah diberikan kepada hamba. Yang pertama kata Nabi, as-sihah wal farah, kesehatan dan kesedaran waktu. Alhamdulillah dua nikmat ini hari ini dapat kita raih dan kita miliki. Allah berikan kepada kita kesehatan sekaligus kesedaran waktu, sehingga kita dapat menjalankan sholat Jumat berjamaah. Yang mudah-mudahan segala amaliyah ibadah yang sudah kita kerjakan, yang akan dan sedang kita laksanakan, akan senantiasa menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga dan selalu berlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya serta yang istiqomah di jalannya. Harapan kita semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Dan pada akhirnya Al-Fakir dari atas mimbar ini ajak kepada seluruh jamaah yang hadir, marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-perintahnya, meninggalkan serta menjauhi daripada larangan-larangannya. Sidang jemaah rahimahullah. Pada satu waktu ketika Rasulullah sedang duduk bersama dengan sahabat, ada Jibril. Tiba-tiba Rasulullah didatangkan oleh Jibril dan memberikan kabar gembira kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang umatnya. Dan kemudian Nabi menyampaikan kabar gembira tadi kepada para sahabat. Dalam satu tahunnya Nabi mengatakan, "Sab'una alfan min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wa adabin." Rasulullah mengatakan bahwa nanti ada di antara kalian, bahwa nanti ada umatku, saya yadkhuluna al-jannata, ada yang akan masuk ke dalam syurga. Sab'una alfan, 70.000 daripada umatku yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wa adabin. 70.000 daripada umat akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Langsung dikirim ketika dibangkitkan pada masyarakat menuju surga Allah. Siqal ladina taqarrabu ila al-jannati bimara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka Rasulullah katakan, oh nanti ada di antara kalian 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Tidak ada lagi proses hisab, tidak ada lagi proses mizan, dan juga tidak akan melewati siratal mustaqim. Ada 70.000 yang masuk dikirim oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Dan ketika Rasulullah memberikan kabar ini kepada sahabat, maka para sahabat mengatakan, meminta kepada Rasulullah agar itu akan termasuk yang 70.000. Kata para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, akan aku masuk yang 70.000. Kata
Bagaimana dengan aku ya Rasulullah? Kamu dapat. Bagaimana dengan aku ya Rasulullah? Kamu dapat. Sampai kemudian dikasih katakan, bagaimana dengan aku ya Rasulullah? Kau dapat. Kemudian yang di belakang dikasih katakan, bagaimana dengan aku ya Rasulullah? Rasulullah katakan, yang terakhir diambil oleh sahabat Ukasha. Yang terakhir dari yang ditunjuk tadi adalah sahabat yang mendapatkan. Maka yang di belakang Ukasha kesedihan. Dia tidak termasuk dari yang ditunjuk. Tapi kemudian Jibril datang kembali kepada Muhammad Rasulullah dan memberikan hal Muhammad. Allah menambahkan kuota tambahan dari 70.000 tadi. Dari setiap satu yang 70.000 nanti akan membawa 70.000 lagi. Bergembira sahabat dengan kabar dari Rasulullah SAW. Kalau kita itu hitungan angka 70.000 kali 70.000, mungkin kita tidak ada. Karena hitungannya dari Rasulullah diangkat menjadi Rasulullah sampai hari ini sudah melewati 14 tahun, 1400 tahun. Dan betapa banyak orang-orang yang salah, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang terpilih dibandingkan dengan kita ada umat yang terakhir. Akan tetapi ada satu hal berbeda. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasulullah yang terpilih dan dipilih oleh Allah? Dari 70.000 setiap satu membawa 70.000 lagi. Lalu kemudian Rasulullah mensifati orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Yang apabila sifat ini ada pada diri kita, maka kita akan termasuk di dalamnya. Sahabat bertanya, mana ya Rasulullah? Siapa mereka yang Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, la yakun, wa la yastafud, wa la yatabayyarun, wa ala Allah al-yatawakkal. Mereka-mereka yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah mereka orang yang tidak pernah hidup di akhirat. Orang yang apabila sakit tidak pernah berobat, tidak pernah hidup di akhirat. Wala yasnafun, dan juga mereka tidak pernah mengobati orang. Wala yatabayyarun, dan mereka tidak percaya kepada guru. Wa 'ala Allah falyatawakkal, dan mereka kepada Allah bertawakal. Dalam khutbah yang singkat dari sifat-sifat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang dipilih oleh Allah dari sekian yang terpilih, mereka adalah umat yang apabila diberikan sakit oleh Allah, mereka tidak pernah berobat. Padahal ketika kita berobat itu adalah wajib ikhtiar. Akan tetapi tadi yang dimaksud oleh Rasulullah itu orang yang apabila sakit kita dinikmati sakit itu, karena dia tahu apapun ketetapan yang Allah tetapkan pada dirinya itu adalah kebaikan bagi dia. Sehingga dia ingin berlama-lama dengan sakit yang Allah berikan. Dan lebih jauh lagi pemahaman ini adalah bagaimana orang-orang yang apabila dia sakit, dia tidak meyakini kalau dokter akan menyembuhkannya. Kalau dia tidak berani ke dokter, apakah mungkin sembuh? Bisa saja sembuh. Dan apabila dia tidak ke dokter, apakah kemudian dia sakit terus? Bisa saja dia sembuh. Jadi sesungguhnya siapa yang mengobati dia? Yang mengobati adalah Allah. Fa'idha maridtu fahuwa yashfi. Maka apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Dokter hanya sebagai jalan ikhtiar untuk kita berobat. Maka ketika dia menganggap bahwa ada makhluk yang bisa mengobati dia, maka dia tidak termasuk dari yang 70.000 kali 70.000. Artinya ketika dia sudah berikhtiar kepada manusia, dia sudah berobat, tetapi di hatinya menganggap bahwa yang menyembuhkan adalah Allah, bukan manusia. Maka diinginnya adalah wa'allah al-yatawakkal, kepada Allah mereka bertawakal. Ini sifat yang pertama. Orang yang akan masuk surga tanpa hisab tanpa adab adalah orang yang tingkatan tawakalnya begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah la yastafud. Sifat orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab adalah mereka yang tidak pernah mengobati orang. Bukan berarti dokter tidak bisa masuk surga tanpa hisab tanpa adab, karena dia mengobati orang. Tetapi lebih jauh lagi yang dimaksud oleh Rasulullah, orang yang tidak pernah merasa berjasa kepada manusia. Kita tidak pernah mengobati manusia. Kita tidak pernah membuat manusia